Definisi HRM, Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Manajemen sumber daya manusia internasional adalah proses mempekerjakan, mengembangkan, dan memberi penghargaan orang di dalam organisasi internasional atau global. Hal ini melibatkan manajemen manusia di seluruh dunia, tidak hanya manajemen orang-orang ekspatriat atau mancanegara saja. Sebuah perusahaan internasional adalah perusahaan yang operasinya berlangsung pada cabang-cabang luar negeri yang mengandalkan kepada kepakaran bisnis atau kapasitas produksi dari perusahaan induk. Perusahaan-perusahaan internasional dapat bersifat sangat tersentralisasi dengan kendali atau kontrol ketat. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang mana sejumlah besar bisnis di dalam berbagai negara dikelola sebagai sebuah kesatuan dari perusahaan pusat. Tingkat otonominya akan sangat beragam. Perusahaan-perusahaan global menawarkan produk-produk atau layanan-layanan yang dirasionalkan dan distandarisasi untuk memungkinkan produksi atau provisi dilaksanakan secara lokal dengan cara yang efektif biaya. Cabang-cabangnya tidak tunduk pada kontrol ketat kecuali mengenai kualitas dan presentasi dari produk atau layanan jasanya. Mereka mengendalikan pada pengetahuan teknis dari perusahaan induk, tetapi melaksanakan produksinya sendiri, pemberian layanan atau aktivasi distribusi. Morgan mendefinisikan MSDM internasional sebagai mempengaruhi atau interplay di antara tiga dimensi aktivitas-aktivitas SDM, tipe-tipe karyawan, dan negara-negara operasi. Satu perbedaan yang jelas antara MSDM domestik dengan MSDM internasional adalah staf bergerak melewati batas-batas internasional dalam berbagai peran di operasi perusahaan-perusahaan internasional. Karyawan ini bisa disebut ekspatriat. Seseorang ekspatriat adalah seorang karyawan yang bekerja dan tinggal sementara di suatu negara asing. Akhir-akhir ini, istilah impatriate sering digunakan untuk menggambarkan transfer staf, cabang kooperasi negara asal atau kantor pusat. Satu masalah fundamental dalam MSDM internasional adalah mengidentifikasi atau melatih manajer SDM yang meskipun mereka dibesarkan dari yang berpengalaman dalam satu kebudayaan, dapat mengelola dengan efektif orang-orang yang berasal dari kebudayaan yang berbeda dan dapat mengembangkan praktik-praktik dan kebijaksanaan-kebijaksanaan di setiap lingkungan bisnis yang beragam di mana perusahaan beroperasi. Kategori negara atau bangsa yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas MSDM internasional. 1. Negara tuan rumah atau host country di mana sebuah cabang dapat ditempatkan. 2. Negara asal atau home country di mana perusahaan itu memiliki kantor pusat. Dan 3. Negara-negara lain atau third country yang mungkin menjadi sumber tenaga kerja, modal, dan input-input lainnya. 3 kategori karyawan internasional. 1. Karyawan negara tuan rumah, host country nationals atau HCNS. Seorang warga negara tuan rumah adalah seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dalam operasi yang merupakan seorang warga dari negara di mana operasi itu ditempatkan. Tetapi, kantor pusat perusahaan tersebut berada di negara lain. Tujuannya
karena organisasi tersebut ingin memperlihatkan dengan jelas bahwa organisasi membuat satu komitmen dengan negara tuan rumah dan bukan hanya membuka sebuah operasi luar negeri. 2. Karyawan negara asal atau Parent Country Nationals atau PCNS. Karyawan ini adalah seorang warga dari satu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat negara ketiga. 3. Karyawan negara ketiga atau Third Country Nationals atau TCNS. Karyawan ini adalah seorang warga dari satu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat pada negara ketiga. Keputusan-keputusan dalam HRM. Keputusan-keputusan harus dibuat menyangkut isu-isu seperti jumlah dan proporsi HCNS, TCNS, dan ekspatriat PCNS untuk ditempatkan di kantor-kantor dan pabrik-pabrik di seluruh dunia, di mana dan bagaimana merekrut individu-individu tersebut, dan bagaimana memberi kompensasi terhadap mereka atas kinerjanya. Apakah praktik-praktik kepegawaian akan diseragamkan di seluruh lokasi atau disesuaikan dengan setiap lokasi? 3. Pendekatan bidang MSDM internasional. Bidang MSDM internasional dikarakteristikan oleh 3 pendekatan. Yang pertama, MSDM internasional menekankan manajemen lintas budaya, melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Yang kedua, dikembangkan dari hubungan industrial komparatif dan literatur MSDM dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Yang ketiga, berusaha untuk memberikan fokus pada aspek-aspek MSDM di perusahaan-perusahaan multinasional. Pendekatan-pendekatan ini digambarkan dalam gambar manajemen lintas budaya, MSDM internasional dalam konteks perusahaan multinasional, perbandingan sistem SDM dan hubungan industrial. Perbedaan MSDM internasional dan MSDM. Kompleksitas manajemen sumber daya manusia internasional mempunyai 6 faktor yang membedakannya dengan manajemen sumber daya manusia. Faktor-faktor tersebut adalah lebih banyak aktivitas sumber daya manusia, kebutuhan akan suatu perspektif yang lebih luas, lebih terlibat dalam kehidupan pribadi karyawan, perubahan penekanan sebagai campuran tenaga kerja ekspatrian dan penduduk lokal yang bervariasi, resiko exposure, dan pengaruh eksternal lainnya. Aktivitas MSDM internasional. MSDM merujuk pada aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk memanfaatkan sumber daya manusianya secara efektif. Morgan 1986-44 menggambarkan MSDM internasional dalam 3 dimensi. Aktivitas SDM yang luas meliputi pengadaan tenaga kerja, alokasi, dan pemanfaatan. Aktivitas tersebut meliputi sebagai berikut: perencanaan sumber daya manusia, penyusunan staf, rekrutmen, seleksi, dan penempatan, manajemen kinerja, pelatihan dan pengembangan, kompensasi atau balas jasa, dan tunjangan-tunjangan, hubungan industrial. Permasalahan dalam HRM internasional. HRM internasional melibatkan sejumlah permasalahan yang tidak muncul ketika aktivitas-aktivitas perusahaan hanya terbatas pada satu negara saja. Isu-isu ini terdiri dari banyaknya model organisasi internasional yang ada, tingkat di mana kebijakan dan praktek HRM seharusnya beragam pada negara-negara yang berbeda, konvergens, seragam atau divergens atau berbeda, permasalahan pengelolaan atau manajemen di dalam budaya dan lingkungan, dan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk memilih,
melepaskan, mengembangkan, dan memberi penghargaan pada para ekspatriat yang dapat berasal dari negara yang sama dengan perusahaan induk atau penduduk negara ketiga. Penduduk dari negara-negara selain dari perusahaan induk yang bekerja di luar negeri pada perusahaan cabang dari perusahaan tersebut.